Yesus, kami percaya itu adalah pertolongan Tuhan, atau kita semua yang hadir di sini, karena Tuhan adalah penolong. Kita buka Mazmur 10 ayat 14. Harus ada Alkitab atau bisa juga buka di HP. Mazmur 10 ayat 14. Vio bisa baca? Saya bisa buka Alkitab toh? Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Nah, sedikit dia bilang tadi sempat tertolak karena masalah ini toh. Dan kami percaya hari-hari ini, walaupun Mazmur 27 ayat 10 berkata, walaupun ayahku dan ibuku meninggalkan aku karena masalah ini, tetapi Tuhan akan menyambut. Dan dibilang di sini bahkan anak yatim Tuhan adalah penolong. Dan malam ini kami percaya bahwa Tuhan akan menjadi penolongnya Via. Amin. Bisa umur panjang, bisa punya keluarga yang bisa merayakan secara bersama-sama walaupun sederhana. Tapi kami percaya bahwa kita semua menemukan Tuhan adalah penolong. Anak yatim siapa sih? Kita semua ini anak yatim. Betul? Kita kurang kasih sayang, banyak masalah, keuangan, kadang suami istri baku marah. Betul? Kita butuh pertolongan dari siapa tuh? Tuhan. Anak-anak itu selalu butuh pertolongan. Kita lanjut di dalam Mazmur 46 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Sahabat, Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Saya baca Mazmur 46 ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin peduan dari Bani Korah dengan lagu alamot nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Firman Tuhan bilang apa? Allah itu adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Tentang penolong ini, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi dalam masa pandemi ini dapat rasa biasa, kemana-mana bebas. Tapi sekarang tidak terlalu bebas, tetapi firman Tuhan bilang dalam masa kesesakan, masa sulit pun. Saya masih ingat tahun 98 itu pernah krisis kan terjadi waktu itu, tetapi saya lihat kita semua ada. Berarti Tuhan pernah menolong. Dalam masa kesesakan pun, siapa penolong kita itu adalah Tuhan. Sangat terbukti apa? Masih bisa bernafas, masih bisa makan. Orang lain sudah di rumah sakit, sudah bertarik nafas dengan COVID. Artinya apa? Dalam masa ini pun dengar Vio, yang lain sudah cari kerja, ini Vio sudah dapat kerja. Queen bisa dapat kerja, lulus dari SMK, itu penolong bahwa iya dari SMK perhotelan. Sebagai penolong sangatlah terbukti dalam Mazmur 54 ayat 4. Kita baca sama-sama Mazmur 54 ayat 4. Sudah dapat? Mazmur 54 ayat 4. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopangku. Jadi saya bilang lagi, sesungguhnya Tuhan adalah penolong. Sesungguhnya berarti begini, bahwa Daud sungguh-sungguh mengalami Tuhan sebagai penolong. Vio dan kita semua, Vio yang lagi ulang tahun ke-26 dan kita semua, kita percaya bahwa Allah adalah penolong. Penolong yang akan mengubahkan hidup kita, penolong yang membawa kita mengenal Tuhan, penolong yang membawa kita meninggalkan dosa-dosa kita dan mengenal Tuhan lebih dalam. Penolong mungkin hari ini sakit hati sama suami, tetapi bawa kepada Tuhan Yesus supaya kita maafkan suami kita dan kita bisa tertolong sehingga bisa lebih akur dengan suami, karena banyak ibu-ibu di sini. Nah, kemudian kita buka di dalam Yeremia 14 ayat 8. Yeremia 14 ayat 8. Saya bacakan 1, 2, 3. Ya, pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Mengapa negeri ini seperti orang perjalanan yang hanya bersinggah untuk semalam? Nah, ini adalah bagian perikop di mana orang Israel ini mengalami musim kering. Dan dibilang di ayat 8, ya pengharapan Israel, penolongnya di waktu kesusahan. Di masa kering, jadi pandemi ini masa kering. Tetapi Tuhan adalah penolong, dibilang di sini di apa? Di ayat 8, dalam waktu kesusahan. Mau sesusah apapun, mau sesukar apapun, Tuhan adalah penolong. Kemudian kita buka di dalam Yeremia, Yohanes 14 ayatnya yang ke-16. Sudah dapat?
Yohanes 14 ayat 16 kita baca sama-sama sampai 17. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dibilang, aku akan minta kepada Bapa. Berani. Nah di ayat 5 dibilang, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah diri. Artinya apa? Penolong kita bukan uang loh. Amin. Uang bukan sumber kebahagiaan, tetapi uang bisa mendatangkan kebahagiaan. Amin. Uang bukan sumber penyelesai masalah, tetapi uang juga membantu menyelesaikan masalah. Tapi uang tidak bisa membuat kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Karena biar ada uang, kalau orang tidak kenal Tuhan sia-sia. Tetapi dibilang Tuhan itu adalah Immanuel yang menyertai kita selama. Dibilang, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berarti Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita. Ayat 6 bilang apa? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Tahu enggak yang membuat takut? Kekhawatiran. Besok mau makan apa? Mungkin Vio pikir kapan kita mau menikah. Tuhan bagaimana tapi upacara pernikahan? Tuhan kita punya pekerjaan bagaimana? Yakinkah saya dengan pacar saya atau bagaimana mama? Kalau saya so pulang mungkin so capek mau marah-marah. Kita banyak masalah. Tetapi dalam Tuhan itu adalah penolong. Aku tidak akan terus selamat. Amin. Mengundang Dia masuk dalam hati kita, kita undang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi dalam Tuhan, dan bilang Roma 3:23, sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Semua orang telah berbuat dosa, dibilang. Amin. Minta maaf kalau saya, tapi Roma 3:23. Dan dibilang, jika kamu mengaku dengan mulutmu, Roma 10 ayat 9 sampai 10, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam hatimu, maka kamu akan dibenarkan dan diselamatkan. Setelah itu ketika bertobat terima Yesus, apa yang harus kita lakukan? Kisah Para Rasul 2 ayat 38-39, bertobatlah dan berilah dirimu apa? Dibaptis, maka kamu akan menerima apa? Pengampunan dosa. Jadi setelah bertobat memberi diri dibaptis. Baptis apa? Air, jelas. Saya bicara firman di sini. Amin. Kemudian apa? Terima Roh Kudus sebagai karunia seperti itu. Jadi malam ini firman Tuhan sudah jelas. Tuhan adalah penolong buat Vio. Amin. Hari ini dia tolong sampai umur 26. Ada 1 tahun lagi semua 27. Mungkin tahun depan atau 2 tahun depan kira-kira semua ada DP nanti. Amin. Sudah menikah. Hanya di dalam Tuhan Yesus. Oke, kita akan berdoa. Seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu. Jadi ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, Yesus minta kepada Bapa untuk diberikan penolong. Siapa itu? Roh Kudus. Bahasa Yunaninya Parakletos. Kalau dalam terjemahan lain, Yohanes 14:16 ini Roh Kudus bilang sebagai konselor, sebagai penolong, itu sebagai penguat, sebagai pembela. Artinya dalam berbagai hal orang ini butuh Roh Kudus. Amin, ibu-ibu. Semua kita yang datang, cewek-cewek juga di sini. Karena apa? Tuhan adalah penolong. Dibilang seperti ini, yang menyertai kita selama-lamanya. Siapa yang bisa menyertai kita? Dalam kehidupan sehari-hari, dalam nafas, dalam ulang tahun, dalam saat susah dan senang. Yaitu apa? Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya. Kemudian ayat terakhir, Ibrani 13 ayat 6. Kita dapat 1, 2, 3 dari ayat 5 saja. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah diri dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku. Nah, ini di bagian dalam nasihat dan doa.